Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai biofarmasetika sediaan pelepasan terkendali. Kita mulai dengan definisi di mana sediaan modified release atau disingkat MR adalah bentuk sediaan farmasi yang dirancang untuk memodifikasi laju, waktu, atau tempat pelepasan zat aktif. Nah, secara umum MR ini terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada delayed release atau lepas tunda, yaitu pelepasan tidak terjadi segera melainkan tertunda secara waktu atau di lokasi tertentu dalam saluran cerna. Kemudian yang kedua ada sustained release atau lepas lambat, itu obat dilepaskan secara berkelanjutan dengan laju lebih lambat sehingga kadar plasma itu lebih stabil dan frekuensi pemberiannya berkurang. Kemudian yang ketiga ada control release atau lepas terkendali, di mana pelepasan ini bersifat terprogram dengan presisi tinggi, seringkali mendekati profil ordenol. Next, kita masuk ke tujuannya. Mengapa sediaan MR ini dikembangkan? Ada 3 rasionalisasi utama. Yang pertama itu meningkatkan kepatuhan pasien, itu dengan mengurangi frekuensi pemberian dari 3 atau 4 kali sehari menjadi 1-2 kali sehari. Nah, pasien itu lebih mudah patuh dan kadar obat dalam therapeutic windows dapat dipertahankan lebih stabil. Kemudian alasan yang kedua itu meminimalkan fluktuasi kadar, di mana sediaan MR mengurangi fluktuasi antara konsentrasi puncak yaitu Cmax dan juga lembah yaitu Cmin, sehingga efek samping akibat konsentrasi terlalu tinggi dapat diminimalisir. Kemudian yang ketiga itu pelepasan lokasi spesifik dan penghindaran efek first pass, di mana sistem ini memungkinkan penargetan lokasi tertentu di saluran cerna, misalnya kolon atau terapi IBD. Nah, beberapa contoh produk di pasaran yang sudah familiar antara lain ada metformin sustained release, kemudian untuk diabetes tipe 2, kemudian Concerta dengan teknologi OROS dan ADHD, kemudian Asacol dengan salut enterik, ada juga CR untuk hipertensi dan angina. Berikutnya kita masuk ke mekanisme pelepasan. Ada 2 sistem yang memberikan kontrol lebih presisi dibandingkan matriks konvensional. Nah, sistem membran atau reservoir bekerja dengan cara obat berada di inti dikelilingi membran polimer semi permeabel. Nah, laju pelepasan itu ditentukan oleh ketebalan membran, permeabilitas, luas permukaan, dan juga gradien konsentrasi. Nah, selama gradien terjaga, pelepasan itu mendekati ordenol. Nah, polimer yang umum digunakan antara lain itu ada etil selulosa dan eudragit RS atau RL. Sistem osmotik atau OROS itu bekerja dengan prinsip yang berbeda, di mana air masuk melalui membran osmotik dari selulosa asetat, kemudian tekanan hidrostatiknya meningkat, lalu mendorong suspensi obat keluar melalui lubang kecil yang dibuat dengan laser. Nah, produk ikoniknya itu ada Concerta dengan teknologi OROS push-pull. Next, kita masuk ke sistem matriks, di mana sistem matriks ini adalah pendekatan formulasi yang paling banyak digunakan dalam sediaan modified release. Nah, saat aktif itu didispersikan atau dilarutkan dalam matriks polimer 3 dimensi. Mekanisme pertama adalah matriks erosi, di mana polimer seperti HPMC mengalami hidrasi dan swelling saat kontak dengan cairan saluran cerna. Itu membentuk lapisan gel yang mengontrol pelepasan obat. Erosi berlangsung progresif dari luar ke dalam, menghasilkan profil pelepasan yang mendekati ordenol karena luas permukaannya itu relatif konstan selama erosi berlangsung. Mekanisme kedua yaitu matriks difusi. Nah, di sini obat berdifusi melalui jaringan porimatrix iners yang tidak larut, seperti etil selulosa atau eudragit RSL-RL. Kemudian model matematisnya itu mengikuti persamaan Higuchi 1963, di mana jumlah obat yang terlepas berbanding lurus dengan akar kuadrat waktu, sehingga profilnya disebut orden 0,5 atau square root of time. Kita membahas parameter farmakokinetik yang kritis dalam evaluasi sediaan MR. Nah, Cmax atau konsentrasi puncak pada sediaan MR, Cmax itu lebih rendah 30-50% dibanding sediaan IR karena pelepasannya itu berlangsung lebih lambat. Nah, hal ini penting untuk keamanan guna mencegah toksisitas akibat konsentrasi yang terlalu tinggi. Nah, Tmax atau waktu untuk mencapai puncak itu pada sediaan MR umumnya lebih dari 4-6 jam dibandingkan kurang dari 2 jam pada IR, mencerminkan pelepasan yang lebih lambat dan bertahap. Kemudian AUC atau area under curve itu mencerminkan bioavailabilitas total. Idealnya AUC sediaan MR itu setara dengan sediaan IR atau bioekivalen untuk memastikan efikasi yang sama. Terakhir ada fluctuation index, di mana FI ini dihitung dengan rumus Cmax dikurangi Cmin dibagi CAUG, itu dikali 100%. Semakin rendah fluctuation index, maka semakin stabil kadar obat. Nah, untuk obat kardiovaskular, target regulasi itu mensyaratkan rasio Cmin terhadap Cmax lebih dari 0,5.
Next, itu membahas dua konsep penting dalam regulasi sediaan MR, di mana bioekivalensi dan EV-EVC itu kriteria bioekivalensi itu mensyaratkan bahwa 90% confidence interval dari rasio geometrik mean area under curve itu dan Cmax itu produk uji terhadap referensi harus berada dalam rentang 80 sampai 125%. Nah, untuk obat dengan indeks terapeutik sempit seperti warfarin atau phenytoin, rentangnya itu lebih ketat, yaitu 90 sampai 111%. Studi itu dilakukan dalam kondisi puasa maupun setelah makan. EV-EVC atau in vitro in vivo correlation menghubungkan profil disolusi di laboratorium dengan absorpsi di tubuh. Nah, level A itu adalah yang tertinggi dan yang paling bermakna secara regulasi. Itu berupa korelasi titik demi titik antara profil disolusi in vitro dan profil absorpsi in vivo. Level A ini bahkan dapat menggantikan studi bioekivalensi di in vivo untuk perubahan post-approval. Nah, level B dan level C itu dia lebih sederhana, di mana level B mengkorelasi MDT di in vitro secara MRT in vivo, sedangkan level C hanya satu titik. Next, yaitu faktor fisiologis dan pengaruh makanan, di mana pemahaman terhadap fisiologi saluran cerna itu sangat penting dalam desain sediaan MR karena akan mempengaruhi durasi absorpsi dan efektivitas sistem pelepasan. Nah, dari tabel waktu transit kita bisa lihat bahwa lambung itu memiliki pH 1,5 sampai 3,5 dengan waktu transit 0,5 sampai 2 jam. Usus halus memiliki pH 5,5 sampai 7,4 dengan transit 3 sampai 4 jam. Kolon ascendens yang menjadi target sediaan kolon spesifik untuk IBD membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Sedangkan kolon descendens memiliki transit yang sangat panjang, yaitu 20 sampai 40 jam. Namun absorpsi di sini itu sangat terbatas. Nah, pengaruh makanan juga tidak bisa diabaikan, di mana makanan tinggi lemak memperlambat pengosongan lambung dan mengubah profil pelepasan. Sekresi empedu itu meningkatkan absorpsi obat lipofil seperti itraconazole. Viskositas luminal yang meningkat itu akibat makanan mengurangi laju difusi obat. Yang paling berbahaya adalah food input dose dumping, itu terutama bila dikombinasikan dengan alkohol. Itu dapat menyebabkan pelepasan dosis besar secara tiba-tiba seperti yang pernah dilaporkan pada oxymorphone extended release. Oleh karena itu, FDA mewajibkan studi food effect untuk semua sediaan MR oral baru. Next, sifat obat yang cocok untuk sediaan MR. Dan tidak semua obat itu cocok diformulasikan sebagai sediaan MR. Pemilihan kandidatnya itu didasarkan pada sifat fisikokimia, farmakokinetika, dan farmakodinamika. Obat yang ideal untuk sediaan MR itu memiliki waktu paruh pendek antara 2-8 jam, sehingga sediaan MR dapat memperpanjang interval dosis menjadi 12-24 jam. Contohnya itu ada metoprolol, propanolol, atau diltiazem. Nah, obat dengan indeks terapi sempit itu seperti theophylline itu sangat diuntungkan untuk dijadikan sediaan MR karena fluktuasi kadarnya itu yang berbahaya itu dapat dihindari. Selain itu, untuk obat yang harus memiliki larutan dan absorpsi yang baik di seluruh bagian saluran cerna selama 8-12 jam atau lebih. Idealnya itu BCS kelas 1 atau 2. Nah, sebaliknya, obat yang tidak cocok untuk MR itu meliputi obat dengan waktu paruh yang sangat panjang seperti amlodipine, kemudian obat dengan absorpsi window sempit seperti levodopa, kemudian obat dengan first pass effect yang sangat tinggi seperti lidocaine, atau situasi klinis yang memerlukan onset kerja cepat. Next, itu strategi evaluasi sediaan MR yang mengacu pada panduan internasional FDA, EMA, dan ICH. Ada 3 pilar utama evaluasi. Pertama, uji disolusi in vitro multimedium. Dilakukan pada berbagai pH mulai dari 1,2 sampai 7,4 menggunakan aparatus 2 maupun 3 serta media biorelevan FASSIF atau FESSIF untuk mensimulasikan kondisi puasa dan setelah makan. Kedua, studi stabilitas dan fisik mengikuti panduan ICH Q1A dengan kondisi penyimpanan jangka panjang pada 25 derajat Celcius atau 60% RH dan dipercepat pada 40 derajat Celcius per 75% RH. Tujuannya itu untuk memastikan profil pelepasan tidak berubah selama masa simpan. Nah, uji fisik mencakup kekerasan, friabilitas, dan integritas membran coating. Ketiga, studi farmakokinetika dan EF-EFC meliputi studi single dose dan multidose pada relawan sehat termasuk studi food effect in vivo serta pembangunan model EV-EVC level A sebagai alat prediksi dan regulatory tool untuk perubahan post-approval.
Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih.